Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah yang ditulis oleh Neneng Dewi NS. Sebuah lanjutan dari kisah yang berjudul Misteri Batu Nisan Mak Saena. Buat teman-teman yang belum mengikuti kisahnya, nanti klik saja link yang ada di kolom deskripsi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ki Jalu yang merasa kasihan melihat Pak Dudung yang masih dipagut rasa takut, diam-diam menatap ke arah tiga sosok yang menjadi tumbal pesugihan batu nisan Pak Dudung. Dalam hatinya, Ki Jalu mengajak mereka berbicara dengan memakai bahasa telepati. Ki Jalu tidak ingin Pak Dudung mengetahui kalau dirinya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang lain. Ki Jalu pun segera keluar dari dalam mobil Pak Dudung, meninggalkan Pak Dudung yang saat itu masih menyembunyikan wajahnya di bawah setir mobil. Diam-diam Ki Jalu mengeluarkan tasbih yang dia simpan di dalam saku pakaian muslim miliknya. Laki-laki parubaya itu pun mulai melantunkan zikir sambil meminta agar ketiga arwah penasaran tersebut jangan lagi mengganggu Pak Dudung dengan memakai bahasa batin. Apapun yang sudah kalian bertiga alami, apapun kesalahan yang pernah diperbuat oleh beliau, sebaiknya kalian maafkan. Tolong jangan mengganggu Pak Dudung lagi, kata Ki Jalu. Tapi ketiga arwah gentayangan yang sudah dibutakan oleh dendam kesumat tersebut malah tersulut emosinya. Mereka akhirnya berbalik mau menyerang Ki Jalu. Ketiga sosok tersebut malah langsung menyerang Ki Jalu. Jangan ikut campur kau aki-aki. Kau tidak tahu sejahat apa laki-laki ini dan perbuatan jahat apa yang sudah dia lakukan kepada kami bertiga, kata arwah Pak Itang, salah satu dari tiga sosok arwah gentayangan tersebut. Namun Ki Jalu tetap bersikeras tenang dan kembali mencoba membujuk ketiga arwah tersebut, meski mereka sudah bergerak cepat hendak menyerangnya. Niat saya baik, saya tidak ingin kalian akan terus jadi arwah penasaran karena terus-terusan menyimpan rasa dendam yang tidak berkesudahan, ujar Ki Jalu seraya mencoba berkelit dari cekikan tangan arwah Pak Itang. Pada saat yang sama Ki Jalu juga melompat menghindari tendangan arwah dari Kang Anwar dan Kang Enjang yang mengarah ke dada dan perut laki-laki itu. Ketiga arwah penasaran tersebut tampak geram ketika mengetahui serangan mereka semua gagal total dan tidak berhasil melukai tubuh Ki Jalu. Namun Ki Jalu yang kini sudah memiliki level kesabaran yang mulai meningkat dibanding sebelumnya, lebih memilih untuk tidak menghabisi ketiga arwah tersebut. Meskipun hal itu bisa dia lakukan dengan mudah, semudah membalikan telapak tangan. Apalagi kini Ki Jalu sudah memiliki 6 kodam berwujud sosok macan kumbang yang bisa melumpuhkan ketiga arwah tersebut hanya dalam waktu singkat. Tapi Ki Jalu yang sekarang berbeda jauh dengan Ki Jalu yang dulu. Kini kekuatan yang dimilikinya tidak mau dia pakai untuk membunuh lawan sesuka hatinya. Ki Jalu lebih memilih untuk mengikat ketiga arwah penasaran tersebut dengan memakai selubung gaib. Tujuannya bukan untuk menghabisi, tapi sekedar menahan tiga arwah tersebut agar jangan lagi mengganggu Pak Dudung. Ki Jalu juga sudah tahu kalau Pak Dudung bermaksud untuk mengembalikan sebuah batu nisan yang sempat dia pakai untuk pesugihan untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan dan juga kekuasaan. Meski Pak Dudung tidak memberitahunya, tapi Ki Jalu sudah bisa mendapatkan terawangan langsung saat tangannya tadi tidak sengaja menyentuh tangan Pak Dudung. Pak Dudung, sekarang sudah aman. Pak Dudung sudah bisa melanjutkan perjalanan, tutur Ki Jalu dengan suara tenang. Pak Dudung sedikit kaget. Awalnya laki-laki itu sempat tidak percaya dengan ucapan Ki Jalu, bahkan dia masih ragu untuk mengangkat kepalanya dari bawah setir mobil. Benar Ki? Apa tiga hantu tadi sudah beneran pergi? Beneran sudah tidak ada lagi di sini, Ki? Tanya Pak Dudung ragu-ragu sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling seakan-akan ingin memastikan. Ki Jalu hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Pak Dudung.
Saya tidak bohong Pak Dudung. Kalau Pak Dudung tidak percaya silakan lihat sendiri, sahut Ki Jalu sambil menunjuk ke depan kaca mobil, di mana ketiga arwah yang tadi sempat hendak meneror Pak Dudung sudah tidak tampak lagi. Dengan ragu Pak Dudung mengangkat kepalanya, lalu perlahan mengintip ke arah yang barusan ditunjuk oleh Ki Jalu. Saat itulah Pak Dudung sedikit bingung. Bagaimana bisa ketiga arwah itu tahu-tahu sudah tidak ada lagi di sana? Tapi Ki Jalu hanya pura-pura tidak melihat saat Pak Dudung sempat menatap lekat ke arahnya. Sepertinya Ki Jalu ini bukan orang sembarangan. Aku yakin dialah yang tadi mengusir ketiga arwah tadi, gumam Pak Dudung dalam hati. Namun hal itu justru membuat Pak Dudung jadi sedikit tenang, sebab dalam perjalanannya kini ditemani oleh Ki Jalu. Tanpa banyak bicara apalagi bertanya, akhirnya Pak Dudung pun melanjutkan perjalanan. Tidak terasa malam pun semakin larut. Hujan pun perlahan mulai reda, menyisakan aroma khas tanah basah yang tercampur oleh air hujan. Mobil Pak Dudung pun perlahan kembali membelah jalan menuju tujuan utamanya, yaitu ke sebuah pemakaman kuno tempat Pak Dudung 6 bulan yang lalu mencabut batu nisan mendiang Mak Saena. Sementara itu di rumah mewah Pak Dudung terlihat Bu Mira yang terus bersungut-sungut. Dia sangat menyesalkan pilihan Pak Dudung yang ingin mengembalikan batu nisan milik mendiang Mak Saena. Jelas itu adalah keputusan yang sangat bertentangan dengan keinginannya. Soalnya Bu Mira masih belum siap kalau harus kehilangan semuanya. Dia sudah merasa nyaman hidup bergelimang harta dan bebas untuk menikmati, juga membeli apapun tanpa harus memikirkan harganya. Dasar suami tidak sayang istri. Apa dia nggak mikir kalau sampai batu nisannya dikembalikan, dia malah akan kembali jatuh miskin. Jabatannya sebagai kepala desa juga akan dicopot harga. Sumpah, kenapa aku bisa punya suami setolol itu? Tandas Bu Mira mencak-mencak sambil membanting keras pintu kamarnya, sehingga suara bantingannya terdengar sampai ke lantai bawah. Brak. Hari ini adalah hari yang cukup melelahkan untuk Bu Mira, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahannya dengan Pak Dudung yang baru seumur jagung, dia malah harus bertengkar hebat dengan laki-laki itu. Sebuah pertengkaran yang hanya diawali perihal batu nisan pesugihan. Bu Mira saat ini sudah tidak sabar ingin segera mengempaskan tubuh lelahnya di atas pembaringan. Hati perempuan muda itu masih dihimpit oleh rasa kesal bercampur geram pada sang suami, sehingga mulutnya masih saja meracau mengeluarkan omelan dan umpatan kesal. Padahal saat itu Pak Dudung sedang tidak berada di rumah. Laki-laki itu sedang dalam perjalanan untuk mengembalikan batu nisan yang sempat dicurinya dari pemakaman kuno. Namun tiba-tiba saat hendak menuju pembaringan, langkah Bu Mira refleks terhenti. Tubuh perempuan itu seperti terpaku pada satu titik, sehingga membuat waktu seakan terhenti di detik itu juga bagi Bu Mira. Betapa tidak, tepat di dekat pembaringan berdiri sesosok nenek-nenek yang wajahnya sungguh mengerikan. Ya, dia adalah sosok Mak Saena. Sosok itu menatap penuh amarah kepada Bu Mira yang kini tampak mulai menggigil ketakutan. Wajahnya juga berubah pucat, tapi dia tidak bisa beringsut dari tempatnya berdiri. Bu Mira hanya bisa memejamkan kedua matanya karena nyalinya tidak kuat untuk melihat penampakan makhluk tidak kasat mata yang kini berada di hadapannya. Perlahan sosok Mak Saena mendekat ke arah Bu Mira. Tepatnya sosok itu melayang dengan kedua kaki kurusnya yang tidak menapak ke lantai. Dengan suara serak yang menggigitkan bulu roma, sosok itu berkata sambil menatap manik hitam di mata Bu Mira. Berani-beraninya kau melarang suamimu untuk mengembalikan batu nisanku. Sebagai balasannya, hari ini tidak akan aku biarkan kau hidup, wahai manusia serakah. Ancam sosok Mak Saena dengan kedua mata melotot penuh amarah ke arah Bu Mira. Badan Bu Mira makin gemetar. Ingin sekali perempuan itu berteriak untuk minta tolong, tapi lidahnya terasa keluh seperti ada sebuah benda berduri tajam kini menghalangi tenggorokannya. Kau sepertinya takut mati, tapi tidak takut untuk mengorbankan orang lain demi harta dan kekuasaan. Makanya, sudah sepantasnya kau mati di tanganku, wahai perempuan serakah. Mak Saena mengakhiri ucapannya dengan mengangkat sebelah tangannya ke arah vas bunga yang ada di pojok kamar. Dan hal yang di luar nalar pun terjadi. Vas bunga berukuran besar yang berisi aneka bunga-bunga plastik yang dijadikan sebagai pajangan itu pun perlahan mulai melayang naik ke atas.
Lalu hanya dalam satu kali hentakan tangan Mak Saena, vas bunga tersebut langsung menghantam kepala Bu Mira yang masih terus berdiri seperti patung. Terdengar pegikan kesakitan tertahan dari mulut perempuan itu ketika kepalanya dihantam keras oleh vas bunga yang melayang di atas kepalanya. Vas bunga itu pun pecah seiring dengan mulai mengucurnya darah dari luka di kepala istri Pak Dudung tersebut. Anehnya Bu Mira sudah berusaha sekuat tenaga untuk berteriak, tapi suaranya masih tetap tertahan di kerongkongannya. Kini hanya air mata yang meleleh di kedua pelapah pipinya untuk menggambarkan pedihnya rasa sakit yang dia rasakan saat itu. Tidak puas sampai di situ, sosok Mak Saena yang sepertinya benar-benar ingin menghabisi nyawa Bu Mira, kali ini mengarahkan tangannya ke arah ikat pinggang dari bahan kulit sapi milik Pak Dudung yang tergantung di capstock dekat pintu kamar Pak Dudung tersebut. Ikat pinggang itu pun tiba-tiba saja melayang mendekat ke arah tubuh Bu Mira. Lecut tubuh perempuan serakah ini sampai dia mati mengenaskan, biar dia rasakan akibat keserakahannya. Perintah sosok Mak Saena sambil terus mengekeh, memamerkan barisan giginya yang hitam dan bergerigi, sehingga menambah nilai seram dalam diri sosok tersebut. Seperti mengerti maksud perintah dari sosok Mak Saena, aneh bin ajaib ikat pinggang itu pun refleks bergerak melecut tubuh Bu Mira di beberapa bagian tubuhnya berkali-kali. Jeritan tertahan kembali keluar dari bibir perempuan itu meski samar. Kini sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka lecutan yang terlihat memanjang dan berwarna merah mengeluarkan darah. Beberapa bagian tubuh Bu Mira bahkan tampak terkelupas akibat kerasnya lecutan dari ikat pinggang tersebut. Sampai akhirnya, dua lecutan terakhir dan yang paling keras kini mendarat di kepala Bu Mira. Sehingga luka di kepalanya makin bertambah parah dan tampak lukanya menganga lebar. Tidak sanggup lagi menahan semua rasa sakit yang begitu beruntun menghantam kepala dan sekujur tubuhnya, akhirnya Bu Mira pun menyerah. Sudah tidak kuasa lagi menahan semuanya. Tiba-tiba saja tubuh rampingnya roboh ke lantai kamar. Untuk beberapa saat tubuhnya mengejang saat merasakan nyawanya dicabut paksa dari raga kasarnya. Kemudian tubuh Bu Mira akhirnya diam tidak bergerak. Ya, akhirnya nyawa perempuan itu pun terlepas dengan paksa dari tubuh kasarnya. Perempuan serakah itu akhirnya tewas mengenaskan dengan kondisi yang sungguh sangat memilukan. Kedua matanya melotot seperti hendak meloncat keluar, lidahnya terjulur keluar dan kepala belakangnya yang menghantam lantai kamar kini pecah dengan isi otak yang beramburan ke sekitar lantai. Sebaliknya sosok Mak Saena terlihat begitu puas karena sudah berhasil menghabisi perempuan muda itu. Mampus kau perempuan serakah. Perempuan yang membawa pengaruh buruk untuk suaminya, sekarang giliran si Dudung keparat yang akan aku jadikan tumbal terakhirku. Kata sosok itu sebelum akhirnya sosoknya menghilang, berubah menjadi kepulan asap berwarna hitam, meninggalkan aroma khas bau bunga kenanga yang menyeruak ke seantero kamar. Kemudian suasana kamar pasangan suami istri yang tadi sempat berbisik dan riuh oleh suara siksaan itu pun kini berubah sunyi senyap. Tidak ubahnya suasana sebuah pemakaman umum di malam hari. Kini Bu Mira harus tewas sia-sia dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat mempertahankan keserakahannya sendiri. Sementara itu Ki Jalu yang mulai mengkhawatirkan kondisi psikis Pak Dudung sesekali melirik ke arah laki-laki itu. Rasa kemanusiaan Ki Jalu dan rasa khawatir takut terjadi apa-apa dengan laki-laki yang kini menjabat kepala desa itu membuatnya jadi ingin menemani perjalanan Pak Dudung. Pak Dudung, kata Ki Jalu seraya mengalihkan pandangan ke arah Pak Dudung yang masih fokus menyetir. Iya Ki, ada apa Ki? Saut Pak Dudung balas menatap Ki Jalu. Sebenarnya tujuan Pak Dudung mau kemana? Apa Pak Dudung tidak keberatan kalau saya temani? Jujur saya mengkhawatirkan Pak Dudung. Ki Jalu akhirnya berkata jujur. Tentu saja jawaban dari Ki Jalu ini cukup mengagetkan sekaligus membuat Pak Dudung sumringah. Boleh banget Ki. Bila memang tidak merepotkan. Alhamdulillah saya malah senang sekali. Tapi apa saya tidak mengganggu tujuan Ki Jalu? Kan katanya tadi Ki Jalu mau ke rumah kenalan Aki yang Pak itu, kata Pak Dudung sedikit sungkan. Insya Allah tidak mengganggu sama sekali Pak Dudung. Saya ini cuma pengembara yang melangkah sesuai isi hati saya dan kemana kedua kaki saya ingin melangkah. Jadi Pak Dudung tidak perlu sungkan, tandas Ki Jalu.
Bukan tanpa alasan Ki Jalu ingin menemani Pak Dudung. Tadi tanpa sengaja saat tangannya menyentuh bau Pak Dudung, saat mencoba menenangkan laki-laki itu, tiba-tiba saja lelaki parubaya itu mendapatkan sebuah penglihatan. Sepertinya itu adalah penglihatan yang berkaitan dengan masa depan atau hal yang akan terjadi, tapi entah kapan kejadiannya akan berlangsung. Ya, Ki Jalu seperti melihat Pak Dudung yang sedang berjongkok di depan sebuah makam, tapi tidak lama kemudian muncul dua tangan kurus berwarna putih pucat dari dalam makam tersebut. Kedua tangan kurus itu ukurannya berubah memanjang, seperti sebuah tali panjang yang mendadak membelit tubuh Pak Dudung, lalu mencekik lehernya, sehingga laki-laki itu megap-megap kesusahan untuk bernafas. Sehabis mendapat penglihatan yang cukup mengerikan itu, Ki Jalu refleks istighfar dan dalam hatinya memohon pertolongan dari Tuhan agar selalu melindungi Pak Dudung. Namun tentu saja Ki Jalu tidak menyampaikan penglihatannya kepada laki-laki itu, karena takutnya malah makin membuat mental Pak Dudung semakin terperosok jatuh. Setelah sekitar 30 menit mobil Pak Dudung membelah jalan melewati hamparan pohon pinus yang berjajar di sepanjang jalan. Tiba-tiba saja dia menghentikan mobilnya tepat di pinggir jalan yang cukup gelap, sama sekali tidak terkena penerangan baik dari tiang listrik yang berjajar di sepanjang jalan. Juga tidak tersentuh oleh cahaya temaramnya rembulan yang mulai tampak malu-malu menyinari langit yang tertutup gelap. Sebuah jalan yang berbatasan dengan sebuah hutan yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Bila dilihat dari bentuk pohonnya yang sudah tinggi menjulang, bisa dipastikan usia pohon-pohon tersebut sudah mencapai usia puluhan tahun. Bahkan akar-akarnya sudah tertanam kuat di dalam tanah, sehingga sangat sukar untuk ditumbangkan. Hal ini tentu saja menambah suasana di jalan itu semakin terlihat misterius dan menyimpan teka-teki yang tersimpan rapat. Hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Setelah mematikan mesin, Pak Dudung langsung turun dari dalam mobil. Tidak lupa dia mengambil bungkusan berwarna putih yang berisi batu nisan milik mendiang Mak Saena yang dia letakkan di jok paling belakang. Posisi bungkusan itu sama sekali tidak berubah, masih berada di tempatnya. Saat mengambil bungkusan tersebut, Pak Dudung sempat tercenung sejenak. Laki-laki itu merasa heran, kenapa sekarang bungkusan kainnya berubah menjadi warna hitam pekat seperti arang, dengan aroma khas anyir darah yang begitu menyengat. Sontak tercium dari dalam bungkusan tersebut. Aneh, perasaan aku membungkus batu nisan ini tempo hari memakai kain kafan berwarna putih sesuai perintah dari Abah Engkus. Tadi juga waktu aku letakkan di jok belakang, warna kain pembungkusnya masih berwarna putih. Kenapa sekarang warnanya berubah menjadi kain berwarna hitam ya? Mana bau amis darah lagi? Tutur Pak Dudung dalam hatinya. Sontak perutnya tiba-tiba saja terasa mual, tapi sekuat tenaga ditahan oleh Pak Dudung yang sepertinya sudah tidak mau lagi untuk menunda-nunda niatnya untuk segera mengembalikan benda yang dibungkus tersebut ke tempat asalnya. Meskipun itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena saat ini saja perutnya mati-matian menahan rasa mual yang makin lama makin terasa menyiksa, seperti ada sebuah tangan yang tidak terlihat sedang mengaduk-ngaduk isi perutnya. Pak Dudung tidak tahu kalau sekilas Ki Jalu juga ikut memperhatikan. Dalam hatinya laki-laki parubaya itu juga sempat merasa heran dengan perubahan warna kain pembungkus batu nisannya. Namun Ki Jalu lebih memilih untuk diam, pura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan Ki Jalu segera ikut turun dari dalam mobil Pak Dudung. Tapi akhirnya Pak Dudung memilih untuk tidak memusingkan hal itu. Baginya yang terpenting sekarang adalah bagaimana sesegera mungkin menemui Abah Engkus agar bisa membantunya mengakhiri perjanjian pesugihan batu nisan. Pak Dudung masih belum tahu kalau dukun andalannya tersebut sudah tewas di tangan sosok Mak Saena. Begitu juga dengan perubahan warna kain yang membungkus batu nisan tersebut, yang awalnya berwarna putih kini malah berubah menjadi hitam, adalah sebuah pertanda buruk, yaitu tewasnya Abah Engkus sebagai perantara pesugihan. Sedangkan munculnya bau amis darah yang berasal dari kain berwarna hitam tersebut adalah sebagai simbol kalau sudah terjadi pertumpahan darah yang diawali dengan dihabisinya Abah Engkus dan 3 orang warga sebagai tumbal pesugihan. Lalu hal ini akan berlanjut dengan korban-korban lainnya yang sudah menjadi target sosok Mak Saena. Dengan tangan sedikit gemetar dan hidung yang mencoba menahan aroma anyir darah,
akhirnya Pak Dudung berjalan sambil menenteng bungkusan yang berisi batu nisan tersebut. Ki Jalu tanpa diminta pun ikut turun. Tapi laki-laki Parubaya yang kini sudah bertobat itu lebih memilih untuk berjalan di belakang Pak Dudung. Ki Jalu ingin memastikan kalau laki-laki itu dalam kondisi aman. Setelah melalui jalan setapak yang licin akibat siraman air hujan, Pak Dudung akhirnya menghentikan langkahnya di depan sebuah gubuk tua. Ya, itu adalah rumah Abah Engkus, dukun pesugihan yang sudah membantu Pak Dudung melaksanakan pesugihan batu nisan. Belum sampai di depan gubuk tersebut, Ki Jalu sudah mulai gelisah sebab dia merasakan ada aura tidak biasa yang terpancar dari dalam gubuk tersebut. Kenapa aku mencium aura kematian yang begitu kental dari dalam gubuk ini ya? Sebuah jejak kematian tragis yang tidak biasa dan bukan dilakukan oleh seorang manusia, kata Ki Jalu dalam hati. Raut wajahnya yang sudah mulai dipenuhi oleh kerutan tampak menggambarkan rasa gelisah yang sudah mulai tidak bisa dia sembunyikan. Diam-diam Ki Jalu merogoh tasbih dari dalam saku pakaian muslimnya. Lalu perlahan untaian zikir dia lantunkan dalam hati, sedangkan tubuh laki-laki itu tampak waspada. Terlihat dari ekor matanya yang memindai ke sekeliling, instingnya yang sudah banyak terlatih memberi sinyal kalau akan ada serangan tidak terduga dari sesuatu yang tidak tampak oleh mata telanjang. Ki Jalu juga semakin memasang wajah penuh kewaspadaan karena saat ini dia ingin ikut melindungi Pak Dudung. Tampak wajah Pak Dudung begitu tegang saat memanggil-manggil nama Abah Engkus, malah tidak mendengar sautan sama sekali. Padahal biasanya hanya dalam 2 kali ketukan di pintu dan 1 kali panggilan, wajah sang dukun biasanya akan langsung menyembul dari balik pintu, lalu langsung mempersilahkannya untuk masuk. Wajahnya tampak keheranan melihat pintu gubuk milik sang dukun terlihat terbuka. Dengan ragu Pak Dudung perlahan melangkah. Tepat ketika tubuh jangkungnya sudah masuk separuh ke dalam rumah, tidak lama kemudian terdengar teriakan histeris dari bibir laki-laki itu, sehingga mengagetkan Ki Jalu yang masih menunggu di luar gubuk. Abah, siapa yang sudah tega melakukan ini pada Abah? Suara teriakan histeris Pak Dudung bercampur suara tangisnya memecah keheningan malam, seperti suara lolongan anjing yang kesakitan. Tubuh Pak Dudung sontak terasa lemah, lunglai tidak bertenaga. Tungkai kakinya juga bagai tidak bertulang, rasanya satu persatu tulang di tubuhnya bertanggalan, sehingga dia akhirnya hanya bisa jatuh terduduk di depan jasad sang dukun. Mata laki-laki itu kini digelayuti oleh kabut air mata yang mulai tidak berhenti membasahi wajahnya. Pak Dudung masih belum lupa bagaimana dulu Abah Engkus sudah membantunya menjalani ritual pesugihan, sehingga kini akhirnya dia bisa menjadi orang kaya dan memiliki jabatan penting di desanya. Tapi saat dia ingin menghentikan dan memutus pesugihan tersebut, kenapa Abah Engkus malah meninggalkannya? Saya harus bagaimana sekarang Abah? Bagaimana saya bisa menghentikan pesugihan ini kalau Abah sudah tidak ada? Ratap laki-laki itu sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri sebagai pelampiasan rasa kecewa dan sedih yang kini menggunung. Hanya suara ratapan yang kini terdengar dari bibir laki-laki itu. Tubuh kurusnya pun tampak ikut berguncang seiring makin derasnya cucuran air mata yang menetes di pipinya. Ki Jalu dengan sigap setengah berlari masuk ke dalam gubuk. Setelah mendengar suara teriakan histeris Pak Dudung, dia yakin pasti ada hal buruk menimpa laki-laki yang kini didatangi oleh Pak Dudung tersebut. Dugaan Ki Jalu tidak meleset karena tidak jauh dari depan pintu gubuk terlihat sebuah pemandangan yang sungguh mengerikan, juga begitu sadis. Tampak tubuh seorang laki-laki parubaya berusia sekitar 70 tahun sudah terbujur kaku di lantai kamar ritualnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Leher mendiang Abah Engkus itu hampir patah bersimbah darah dan kedua kakinya juga patah. Tepatnya seperti sengaja ada yang mematahkan kedua kakinya itu dengan paksa. Sisa-sisa ceceran darah yang sebagian sudah mengering terlihat muncrat ke lantai gubuk yang masih beralaskan papan tersebut. Astagfirullahaladzim, sungguh kejam sekali cara laki-laki ini dihabisi. Aku bisa merasakan sisa-sisa aura dendam yang tersimpan lama di sini, gumam Ki Jalu dengan rasa penuh keprihatinan. Ki Jalu berjalan makin mendekat ke arah jasad mendiang Abah Engkus. Laki-laki itu berjongkok sambil menengadahkan kedua tangannya,
Lalu mulutnya perlahan membacakan doa yang ditunjukkan untuk mendiang Aba Engkus. Setelah itu dia mengusapkan kedua tangannya itu ke wajahnya ketika kata-kata amin keluar dari bibirnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa dan kesalahanmu, ucap Ki Jalu disusul dengan kedua tangannya yang bergerak untuk mengusap wajah mendiang Aba Engkus. Kini kedua bola mata jasad itu yang tadinya membeliak seperti hendak keluar, perlahan tertutup. Dan mendiang Aba Engkus seperti meninggal dengan kondisi kedua mata yang terpejam. Kedua mata Ki Jalu kini beredar ke sekeliling. Rupanya dia sedang mencari kain untuk menutupi jasad Aba Engkus agar bau amis khas darah yang masih keluar dari tubuhnya bisa tersamarkan. Ki Jalu merasa khawatir kalau bau amis tersebut akan mengundang kehadiran lalat hijau yang sudah pasti akan merasa diundang untuk datang ketika mencium bau busuknya. Lalu kedua matanya menangkap ada sebuah sarung yang menggantung tidak jauh dari sana. Ki Jalu mengambilnya kemudian menutupi jasad sang dukun dengan sarung tersebut. Tidak lama kemudian dia pun meninggalkan tempat itu, meninggalkan jasad mendiang Aba Engkus yang masih terbujur kaku. Suasana pun makin terasa hening, makin terasa mencekam. Ki Jalu lalu keluar mencari Pak Dudung. Dia ingin menanyakan siapa laki-laki yang tadi ditemukan tewas oleh mereka berdua pada Pak Dudung. Tapi laki-laki itu sudah tidak ada di sana, membuat Ki Jalu sempat merasa kebingungan untuk mencarinya. Apalagi tadi Pak Dudung juga tidak berkata apa-apa saat bergegas meninggalkan tempat itu. Kemana Pak Dudung ya? Apa dia tidak tahu kalau dirinya saat ini sedang berada dalam bahaya besar? Kata Ki Jalu dengan wajah yang menunjukkan rasa gelisah. Ya, Ki Jalu masih belum lupa dengan penglihatannya belum lama ini tentang Pak Dudung yang hendak dicelakai oleh sosok tidak kasat mata. Pekatnya suasana malam membuat laki-laki parubaya itu sedikit kesulitan untuk menemukan jejak Pak Dudung. Ditambah lagi dengan lebatnya pepohonan yang berjejer di sepanjang kiri dan kanan jalan itu, membuat Ki Jalu sempat kesulitan untuk mencari Pak Dudung. Apalagi dengan usianya yang sekarang penglihatan Ki Jalu mulai tidak setajam dulu lagi. Ki Jalu tidak tahu kalau Pak Dudung langsung jatuh mentalnya saat menemukan sang dukun yang hendak dia mintai pertolongan, malah sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Sementara Pak Dudung sudah menaruh harapan besar kalau mendiang Aba Engkuslah satu-satunya penolong untuknya agar dia bisa lepas dari jeratan pesugihan batu nisan. Kini Pak Dudung merasa kalau dia sudah tidak lagi memiliki harapan untuk bisa hidup tenang, tanpa harus dibayang-bayangi oleh teror akibat pesugihan yang dilakukannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa sebaiknya aku langsung mengembalikan batu nisan ini ke pemakaman tua tempat asalnya? Tapi bagaimana kalau pemilik batu nisan ini malah menerorku? Pikir Pak Dudung sambil menatap bungkusan kain berisi batu nisan yang kini masih dipegang oleh tangan kirinya. Tidak lama kemudian tatapan matanya menatap lurus ke depan, di mana 200 meter dari tempat itu adalah sebuah pemakaman tua yang dikenal wingit dan jarang ada orang yang berani memasuki tempat tersebut di waktu malam hari. Tapi Pak Dudung tidak punya pilihan lain. Soalnya pemakaman wingit itu adalah tempat di mana dia 6 bulan yang lalu mencuri batu nisan milik mendiang Mak Saena. Dan kini mau tidak mau dia harus mengembalikan batu nisan tersebut ke tempatnya semula, meski tanpa bantuan dari mendiang Aba Engkus. Saking kalutnya Pak Dudung sampai lupa kalau dia tadi datang tidak sendirian, melainkan bersama Ki Jalu. Pak Dudung tidak tahu kalau hal itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Datang kembali ke pemakaman tua yang dikenal wingit untuk mengembalikan batu nisan yang sudah terlanjur dia curi, sama saja dengan mengantarkan nyawa. Pak Dudung tidak tahu kalau sosok Mak Saena sudah menunggunya di tempat itu dengan maksud untuk menghabisinya. Hal yang sudah lebih dulu dilakukan oleh sosok itu kepada Bu Mira, istri Pak Dudung. Lalu mendiang Mak Saena yang sudah disusupi oleh jin kafir berniat untuk mengambil sukma laki-laki itu untuk dia jadikan sebagai budak di alamnya. Mendiang Mak Saena yang merupakan seorang mantan dukun santet 30 tahun yang lalu justru tidak ingin bila batu nisannya dikembalikan ke tempatnya semula. Soalnya sosok nenek-nenek itu sudah mulai menikmati kondisi sosoknya yang kini bisa bebas gentayangan, meneror orang-orang yang di masa lalu pernah ikut andil dalam proses kematiannya yang sangat tragis. Bahkan kesaktian yang pernah dimilikinya semasa hidup
sebagian masih bisa digunakan bahkan seakan sengaja dibangkitkan kembali gara-gara batu nisanya dijadikan sebagai sarana pesugihan. Ya, salah satu orang yang dimaksud adalah mendiang Abah Engkus yang malam ini sudah meregang nyawa di tangannya dengan kondisi kematian yang tidak kalah tragisnya. Rupanya, 30 tahun yang lalu ada kisah kelam yang sempat dialami langsung oleh sosok Mak Saena yang dulunya adalah seorang dukun ilmu hitam, sebuah dendam kesumat yang berhubungan dengan Engkus muda yang dibawa oleh sang dukun sampai ke liang lahat. Sesuatu yang tidak bisa dihapuskan begitu saja, apalagi dilupakan oleh sosok itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.